Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saula Ramasyala Najwa dengan NIM 25622023422 dengan prodi akuntansi syariah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan itu didominasi oleh 3 aspek utama, yaitu orang, pengaruh, dan tujuan. Kepemimpinan atau leadership, yaitu kemampuan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional. DAF 2003, itu menurut DAF 2003, seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan dan pemimpin merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pencapaian tujuan yang efektif, di mana kepemimpinan berperan sebagai proses dan pemimpin berperan sebagai pusat subjek. Yang kedua ada pemimpin. Kepemimpinan ialah kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Itu menurut Davis 1981. Kepemimpinan ialah hubungan di mana seseorang pemimpin mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas yang saling terkait guna mencapai tujuan yang dikehendaki pemimpin dan atau kelompok. Menurut Terry dan Franklin 1982. Kemudian ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada penentu arah, menetapkan dan mengomunikasikan visi, misi, dan tujuan organisasi secara jelas kepada anggota tim untuk memandu tindakan dan membawa organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua ada juru bicara, berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan stakeholders atau pemegang saham, pemasok, distributor, pemerintah. Yang ketiga adalah komunikasi, yaitu penyampaian visi dan inspirasi, membangun kepercayaan dan hubungan, memotivasi dan mengarahkan tim, serta menciptakan pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada mediator, yaitu mampu menyelesaikan berbagai konflik berlarut. Yang kelima ada integrator, yaitu memfungsikan diri untuk mengatasi sikap, perilaku, dan tindakan yang terpecah-pecah akibat pembagian tugas, spesialisasi, dan alokasi sumber daya. Peran ini semakin penting hierarki puncak. Sifat dan ciri kepemimpinan yang sukses. Pertama ada watak dan kepribadian yang baik. Kedua, keinginan untuk melayani bawahan. Ketiga, memahami kondisi lingkungan. Keempat, inteligensi tinggi. Kelima, berorientasi ke depan. Keenam, sikap terbuka dan lugas. Teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori kontingensi Fiedler. Ditentukan oleh 3 variabel, yaitu A. Struktur kebutuhan pemimpin. Pilihan seorang pemimpin akan orientasi pilihan pemimpin pada tugas ataupun pada orang bisa diukur dengan skala list. Preferred coworker, rekan kerja yang paling tidak disukai. B. Kendali situasi pemimpin. Keyakinan pemimpin bahwa tugas dapat diselesaikan. Ini merupakan fungsi dari posisi kekuasaan pemimpin, kemampuan memberi penghargaan atau hukuman. Yang C. Interaksi antara struktur kebutuhan pemimpin dan kendali situasi pemimpin yang mempunyai motivasi. Tugas cenderung mempunyai unjuk kerja yang terbaik dalam situasi di tempat ia memiliki baik kendali yang tinggi maupun yang rendah. Fiedler berpendapat bahwa gaya dasar kepemimpinan atau orientasi tugas atau hubungan tidak dapat diubah. Jika gaya dasar tidak sesuai situasi pilihan, solusinya adalah menyesuaikan situasi dengan gaya pemimpin atau mengganti pemimpin. Kedua ada teori kepemimpinan jalan tujuan atau path goal leadership theory. Di teori ini terdapat 4 pola perilaku kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. A. Pemimpin yang direktif, yakni pemimpin dengan bentuk kepemimpinan yang sama dengan kepemimpinan otokratik, di mana bawahan sudah mengetahui pasti keinginan pemimpin terhadapnya dan arahan yang diberikan. Bawahan tidak diberikan peluang untuk berpartisipasi mengemukakan pendapat. Yang B. Pemimpin yang suportif, yakni pemimpin yang ramah, mudah ditemui, dan menunjukkan sikap perhatian terhadap bawahan. C. Pemimpin yang partisipatif, yakni
pemimpin yang selalu mengharapkan saran ataupun pendapat bawahannya. D. Pemimpin yang berorientasi prestasi, yakni pemimpin yang mempercayakan bawahannya untuk mencapai tujuan dan prestasi. Dua jenis variabel situasional atau kontingensi yang diperhatikan. Pertama, ciri perseorangan bawahan, tempat pengadilan, pengalaman, dan kemampuan. Kedua, faktor lingkungan, itu tugas, wewenang, formal, kelompok kerja. Yang ketiga ada Ohio State Leadership Studies. Penelitian ini menemukan dua dimensi utama perilaku pemimpin. Consideration atau pertimbangan mencerminkan derajat hubungan pemimpin dan bawahan. Dicirikan oleh rasa saling percaya, penghargaan terhadap gagasan bawahan, dan penggangan terhadap perasaan bawahan. Insting struktur atau orientasi tugas mencerminkan sejauh mana pemimpin memberi batasan dan struktur terhadap perannya dan peran bawahan demi tercapainya tujuan kelompok. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah pada kuadrat di mana skor untuk pertimbangan tinggi dan skor untuk struktur juga tinggi, atau kuadran kanan atas. Yang keempat ada teori kepemimpinan situasional. Teori ini menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang tepat dan kematangan jiwa dari orang-orang yang dipimpinnya. Kematangan ini berhubungan dengan kemampuan, pengalaman, dan kemauan para bawahan untuk mempertanggungjawabkan tugas tertentu. Nah, bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang efektif? Yang pertama ada mendengarkan sampai memahami. Yang kedua mau mendukung dan saling membantu. Yang ketiga menggunakan pendekatan kelompok. Yang keempat menghindari supervisi terlalu dekat. Yang kelima mendelegasikan wewenang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.